Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a ila Allahi bida'watihi wa man jahada fi sabilihi haqqan jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab ini sampai kita bab ketiga kita bahas insyaallah pada kesempatan sore hari ini. Ini bab paling panjang di dalam kitab Nizamul Islam. Sebelumnya kalau di bab pertama tentang Thariqul Iman, kalau bisa kita ambil benang merahnya itu adalah bicara bagaimana manusia itu bangkit dengan akidah Islam. Iman yang membangkitkan itu bagaimana. Kata kuncinya ada pada pemikiran manusia, yakni gimana dia berpikir itu. Yang berpikir yang dilandasi oleh akidah Islam itu yang akan membangkitkan seorang manusia, al-insan sebagai manusia. Kemudian bab qadha dan qadar ini ingin bisa kita ambil satu pelajaran bahwasanya mau bangkit apa tidak itu adalah Allah berikan pilihan. Ya, Allah berikan pilihan sehingga orang yang memang memilih jalan ya sungguh-sungguh untuk bangkit maka Allah akan bangkitkan itu. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersungguh-sungguh ya, karena Allah taala, untuk mendekat kepada Allah taala, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, pilihan. Kemudian ini bicara secara individual, orang per orang. Bagaimana agar sebuah umat, sebuah bangsa itu bisa bangkit. Nah, ini dibahas di sini. Umat itu perlu ikatan. Individu yang bagus. Semua ingin berubah baik. Ya, semua ingin agar menjadi maju. Ketika mereka semua pikirannya begitu, itu tidak otomatis umat itu akan bangkit. Sama seperti orang punya bahan bangunan, semuanya kualitas terbaik, ya. Maka semua bahan bangunan tadi ketika tidak ada metode yang mengaitkan satu dengan yang lain, tidak tersistem dengan baik, bahan bangunan yang nomor satu itu ya masih ya jadi seonggok pasir, batu bata dan sebagainya, semua kualitas terbaik, tidak akan jadi bangunan yang kokoh. Begitu juga umat itu ketika tercerai-berai, masing-masing baguslah. Ketika tidak ada ikatan yang mengikat mereka untuk bangkit, maka ya sekedar orang per orang. Sebagaimana bahan bangunan di toko bangunan tidak akan jadi bangunan. Nah, di sini dibahas ikatan apa yang bisa membangkitkan umat itu. Apa yang memimpin mereka itu untuk bangkit. Apakah yang memimpin itu orang ya, sehingga yang diikuti orang, ataukah pemikiran, konsep. Kalau konsep seperti apa? Kalau yang dijadikan ikatan itu hanyalah fanatisme ke orang tertentu misalnya, maka orangnya itu meninggal ya sudah habis. Ketika yang jadikan ikatan itu pemikiran, maka orangnya sudah meninggal, pemikirannya itu yang mengikat itu yang akan tetap menjalankan, tetap tumbuh berkembang di tengah-tengah umat itu. Tinggal ikatannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, ini bahasan di Al-Qiyadah Al-Fikriyah. Nah, kalau kita lihat ikatan yang ada di tengah-tengah umat manusia, ya, ini dibahas di bagian awal bab ini ya, ada berbagai macam jenis ikatan. Pertama, ikatan berdasarkan kesamaan wilayah atau tanah. Ini disebut dengan watoniyah ya, patriotisme. Ikatan ini sebetulnya juga ada di dunia yang bukan manusia ya, ada wilayah kekuasaan ya. Kucing itu biasanya ditandainya, dikencinginya di pojok-pojok, ini wilayah kekuasaan, kekuasaan dia. Ada ikatan berdasarkan ini, sama-sama menempati satu wilayah, mereka pertahankan wilayah itu. Ada yang berdasarkan kesamaan bangsa, ya, istilah lainnya nasionalisme atau qaumiyah. Enggak tahu kalau nasionalisme sekarang ini berdasarkan bangsa apa enggak. Sepertinya juga bukan nasionalisme.
karena bangsanya sama, misalnya kayak bangsa Melayu itu bisa kok jadi Indonesia, bisa jadi Malaysia, dan satu bangsa itu. Jadi yang membedakan justru malah bekas jajahan. Oh ini mantannya Inggris jadi Malaysia, mantannya Belanda jadi Indonesia. Jadi kayaknya agak kurang pas ya kalau dari sisi konsep asal tentang kebangsaan itu. Walaupun nanti ya memang secara konsep bisa meluas itu. Terserah orang bikin ya. Apapun kan bisa diubah ya, kalau sekedar konsep dari manusia. Kemudian yang ketiga dijelaskan di kitab itu ikatan kemaslahatan. Kalau dipandang ada kepentingan yang dulunya musuh itu ya, terus sekarang bisa berkawan. Yang dulunya kawan akhirnya bisa bermusuhan. Nah itu karena kepentingannya berubah. Kemudian ada ikatan kerohanian, tapi minus sistem, tidak ada sistemnya ya, sekedar ada nuansa religiusnya aja ya. Itu bisa juga menjadi pengikat antar manusia. Terus mana di antara ikatan itu yang bisa membuat umat itu bangkit menjadi lebih baik? Ikatan itu ada pengaruhnya di dalam kehidupan ya. Yang berikutnya ini ikatan ideologi. Nah ini nanti yang lebih panjang bahasanya di sini. Nah 4 ikatan sebelumnya ini menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak bisa mengikat manusia untuk bisa bangkit umat itu, tidak bisa. Kenapa demikian? Karena misalnya yang patriotisme dan kaumiyah, nasionalisme itu hanya bersifat naluriah. Artinya kalau ada musuh itu baru muncul semangatnya untuk membela. Tapi begitu musuh tidak ada, mereka musuhan antar sendiri. Ya, dulu dijajah Belanda bule ya, begitu Belanda bule keluar jadinya dijajah Londo Ireng. Belanda hitam ya. Sesama rakyat sendiri. Karena apa? Nanti kalau ada musuh lagi nyerang itu bisa muncul kembali itu apa semangat membela negara itu ada, membela tanah air itu. Jadi sifatnya naluriah. Yang kedua temporer, enggak langgeng ya. Yang ketiga yang kaumiyah itu menimbulkan pertentangan antar manusia, saingan antar klan, antar bangsa. Sehingga ini tidak layak untuk menjadi pengikat membangkitkan umat itu ya. Seperti ini misalnya, ini salah satu syair dari orang jahiliyah ya, yakni wahal ana illa min ghaziyata, aku ini tidak lain hanyalah warga suku Ghaziyah. In ghawat, itu kalau mereka sesat ya, suku atau kabilah ini sesat, aku ikut sesat. Wa in tarsyud ghaziyatu arsyudi, kalau suku Ghaziyah ini benar, maka aku juga akan ikut benar. Ini sikap yang tidak pas ya. Pokoknya salah benar ini negaraku. Ya, ini prinsipnya siapa itu? Kalau di pewayangan itu Kumbakarna itu ya. Sehingga dia itu membela Rahwana. Dalam rangka apa? Pokoknya ini apa namanya? Salah benar adalah yang harus dibela karena negara sendiri. Itu nanti ketemu Rasul, nanti bertempur dengan Rasul ketika Rasul datang ke Mekah membawa pasukan ke orang-orang seperti itu. Jadi tidak pas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ikatan kemaslahatan ini juga tidak layak dan tidak bisa membawa manusia untuk bangkit itu. Kenapa? Karena temporal pertama. Pas mau bangkit, pas hilang itu ikatan kemaslahatannya. Akhirnya cekcok sendiri. Ini sudah kita bisa lihatlah. Ya, dalam panjang umur hidup kita kalau kita sering memperhatikan baik itu dalam negeri, luar negeri atau sejarah masa lampau ya. Bahkan satu organisasi bisa karena beda pilihan jadi ya beda gontok-gontokan ya. Satu organisasi bisa lempar-lemparan kursi gara-gara pemilihan ketuanya nanti ya begitu juga. Ada kemaslahatan yang sifatnya duniawi yang menjadikan mereka bisa berkumpul, hilang kemaslahatan itu atau berpindah lebih maslahat ke yang sana, maka ikut yang sana. Dan ini yang kita lihat sekarang ya, perpolitikan sekarang itu. Semuanya sama dalam artian ya ndak ada lawan, ndak ada teman yang abadi. Yang ada itu adalah kepentingan duniawi tadi. Mana yang bisa lebih mendekatkan kepada kursi maupun pundi-pundi, ya itulah teman sekarang saat ini.
nanti berubah lagi, temporal. Bahaya kalau begini nih. Kecuali kalau kemaslahatan ini kemaslahatan ukhrawi, ya, kemaslahatan yang dimaksud sini duniawi. Kemudian adanya peluang tawar-menawar. Kalau kemaslahatan ini, ya bisa ditawar, walaupun dikatakan harga mati. Harga mati itu dalam rangka menawar, ya, supaya orang tidak berani nawar lagi. Ya, tapi ketika nanti mentok, ya diturunkan juga harganya. Bahkan tidak ada harganya bahkan. Kemudian yang berikutnya, kenapa tidak bisa membawa umat kepada kebangkitan? Ya karena bisa hilang ketika satu maslahat dipilih, ya, sudah hilang itu. Atau didahulukan dari maslahat yang lain. Akhirnya nanti ya pandangan ini ketika berubah pula. Berubah pula. Ada yang dulu mati-matian dukung seseorang, ya, kemudian sekarang mati-matian mencela seseorang itu. Ya banyak begitu. Kemudian ikatan berikutnya, ikatan kerohanian. Minus sistem karena tidak ada ngatur urusan kehidupan. Ya, maka ikatan seperti ini juga tidak punya efek. Ya karena hanya parsial ngurusi urusan akhirat aja. Hampir-hampir mirip dengan Islam saat ini yang dipahami oleh sebagian kalangan. Hanya ngurusi orang mati, ya, urusan-urusan sekitar kematian itulah dan ibadah. Sementara masyarakat yang hidup ini itu justru hukum-hukum berkaitan dengannya, dengan kehidupan nyata itu tidak dipakai, tidak didakwahkan. Ya. Ini kerohanian. Kemudian tidak ngefek dalam kancah kehidupan. Ya karena tidak ada ininya. Tidak ada ngatur kehidupan. Ini kalau masalah kerohanian. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa ikatan bukan ke semua itu, tapi ikatan berdasarkan iman, akidah. Bahasa kerennya ideologis. Nanti kita bahas. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la takunu imma'ah, taquluna in ahsanan nasu ahsanna. Jangan kalian itu menjadi imma'ah. Yakni apa? Kalian katakan in ahsanan nasu ahsanna. Kalau manusia berbuat baik, kami berbuat baik juga. Wa in zalamu zalamna. Kalau mereka berbuat zalim, kita ikut zalim. Nah, itu pokoknya ikut bangsa misalnya ya, atau apa tadi organisasi atau apa, baik buruk kita ikut di sana. Jangan begitu. Walakin wattinu anfusakum. Akan tetapi mantapkanlah diri kalian itu punya prinsip, ya, punya pegangan, punya idealisme, ideologi, ya. In ahsanan nas an tuhsinu. Kalau manusia, masyarakat itu bagus, ya, cocok dengan apa yang dipegang, maka berbuat baiklah, cocoki dengan masyarakat itu. Berbuat baik pula. Karena ada juga orang yang begitu, tidak mau dia jadi pengekor. Orang baik diajak baik, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena diajak. Padahal maunya saya yang ngajak. Ada orang begitu ya. Diajak sholat itu loh. Jadi agak berat. Karena apa? Karena ada yang ngajak. Padahal tadi sudah mau berangkat. Ya, ada tipe-tipe begitu itu ada. Tapi ini Rasul tegaskan, kalau diajak baik, ikuti. Kalau manusia baik, ikuti baik. Wa in asa'u fala tazlimu. Namun jika mereka berbuat buruk, janganlah kalian ikut berbuat zalim. Jadi jangan. Artinya punya prinsip, kalau orang benar ikuti, kalau orang salah jangan ikut, meskipun kita hanya sendirian. Artinya apa ini ya? Bukan bukan kaumiyah atau watoniyah dan sebagainya, tapi punya standar baik dan buruk, ya. Mana hasan, mana qabih, ya. Sehingga kalau mau bangkit ini, kalau tadi sudah dibahas ya, ikatan watoniyah, ya, kaumiyah, ya, kemudian kerohanian tanpa sistem dan sebagainya tadi, itu tidak bisa menjadikan umat itu bangkit, nggak bisa mengikat mereka saat bangkit. Maka agar bangkit itu ya tinggal ikatan ideologi sebetulnya. Kata saya tadi ideologi ini. Nanti dibahas lebih lanjut tentang ideologi ini. Sehingga maksud dari qiyadah fikriyah ini apa? Yang memimpin mereka, qiyadah itu kan kepemimpinan. Fikriyah ini bersifat pemikiran. Yang dimaksud ini nanti ya ideologi ini pemikiran yang pas untuk memimpin. Itu maksudnya adalah bahwasanya yang memimpin, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat itu adalah akidah, pemikiran dan keyakinan mereka. Nih, qiyadah fikriyah itu begitu. Memang mereka itu manut, tunduk, berbuat itu karena memang cocok pikirannya, bukan karena kebodohan. Dibohongi
akhirnya ikut, atau dipaksa ndak ikut, ente radikal. Nggak mau apa-apa, macam-macam itu dipersekusi. Jadi maksud Qiyadah Fikriyah itu begitu. Menurut Syekh Taqi yang bisa membangkitkan itu kalau memang rakyat, ya, umat itu, komunitas itu bisa sadar mereka berbuat bukan karena nggak ngerti atau karena dipaksa atau sekedar mengikuti tokoh atau organisasi. Kepemimpinan yang sifatnya begini ngapusin, ya, sehingga bawahannya ikut karena nggak ngerti atau dipaksa atau sekedar ikut tokoh, itu nggak akan bisa membangkitkan. Karena apa ya tadi? Kalau ikut tokohnya meninggal, habis sudah. Kalau dipaksa, nanti suatu ketika terkumpul ketidaknyamanan orang yang terpaksa itu, ya akan berbalik itu. Tapi ketika manusia itu bergerak dengan pemikiran, kecerdasan, ya, ketinggian taraf berpikir mereka sendiri, sukarela, mereka itu akan mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi meraih apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pemikiran mereka itu. Nah, ikatan seperti ini yang pernah membangkitkan umat manusia, ya, di saat waktu itu awalnya adalah umat yang jahiliyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepemimpinan seperti ini, ya, kepemimpinan yang digerakkan oleh pemikiran ini akan terbentuk jika pertama ada pemimpin atau pengemban pemikiran. Ada yang memimpin, ada masyarakatnya, ada idenya, ideologi yang digunakan untuk memimpin. Dan ini adalah 3 bahasan utama di bab ketiga ini. Jadi bicara nanti masyarakat, yang pertama dibicarakan itu adalah ideologi atau apa pemikiran yang digunakan memimpin itu. Nah, generasi sahabat ini bisa kita lihat bahwasanya mereka itu memang bukan karena semata karena ketokohan, bukan karena semata paksaan atau apa, tidak, bukan karena suku atau bangsa, karena mereka berbeda-beda sukunya itu, ya. Ini dalam riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna Muhammadan qad mata." Ingat, siapa yang menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembah Nabi, maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Sehingga ini, ya, pasca wafatnya Rasul bukan berarti kemudian Islam mundur, tapi justru semakin bertambah hingga hari ini, ya, tidak terbendung. Di negeri-negeri Eropa, ya, pasca ada perang Gaza Israel itu banyak, ya, komunitas yang akhirnya masuk Islam. Kita baca di berita begitu. Karena apa? Melihat keteguhan, ya, kaum muslimin di Gaza itu dalam kondisi sulit itu, mereka ndak ada bunuh diri misalnya, ya. Berita bunuh diri dan sebagainya tidak ada. Sementara di negeri-negeri Eropa yang mereka hidup banyak hartanya, itu problem stres, bunuh diri ini menjadi problem mereka. Puluhan ribu tiap tahun. Di Amerika, di Jepang itu, ya. Di negeri-negeri kayak Rusia juga sama, ya. Baik yang kapitalis maupun sosialis sama. Sementara ini melihat bahkan itu belum orang dewasa, anak-anak itu kok bisa teguh gitu. Ini manusia dari apa, ini terbuat dari apa? Mereka banyak belajar, akhirnya ya Allah bikin jalan tersendiri, ya, banyak juga yang masuk Islam. Artinya apa ini? Bukan karena paksaan, bukan karena apa, tapi karena tadi kesadaran yang tersentuh. Bukan karena Nabi Muhammadnya, ya, mereka itu beriman, tapi karena risalah itu. Mereka mengimani Rasul sebagai utusan Allah Ta'ala, dan mereka menyadari tugas mereka hidup itu apa. Sehingga para sahabat setelah itu mereka banyak menyebarkan Islam sampai ke Persia, ya, ke Syam, ya. Sahabat seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat di Syam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal juga begitu. Abu Ayyub Al-Ansari itu makamnya ada di Turki. Itu kan jauh, ya, jauh dari Arab itu. Tetapi mereka lakukan itu apa? Ada yang menggerakkan dan memimpin mereka. Apa itu? Ya, ideologi itu. Akidah yang bukan hanya sekedar akidah bahan untuk debat itu, bukan. Tapi akidah yang betul-betul
seperti di Thoriqul Iman yang menggerakkan pemikiran dan jiwa serta badan mereka untuk bergerak dalam rangka apa? Menjalankan misi yang Allah bebankan di pundak manusia itu. Bahkan dalam kondisi sangat genting ya, saat perang Uhud, saat orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwasanya Muhammad sudah mati, padahal yang mereka berhasil bunuh itu adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini mirip dengan Nabi, menganggap ini Nabi Muhammad sudah wafat. Kemudian ada seorang dari Ansor itu mengatakan, "In kana Muhammadun qad qutila faqad balagh." Jika benar ya Nabi Muhammad itu sudah wafat, sudah terbunuh, sudah syahid, maka memang ya sudah sampai waktunya. Ya, faqumu faqatilu an dinikum. Maka bangkitlah kalian, ya, berperanglah membela agama kalian. Ini sikap sahabat, enggak kemudian oh ini jagoannya sudah meninggal lari, enggak begitu. Generasi umat ini perlu begini. Siapapun pemimpinnya, tiap orang, tiap jiwa itu membawa misi yang sama. Enggak ada beda antara jenderal dengan kopral, enggak ada beda. Semuanya mengemban misi Islam ini. Nah, apa ikatan ideologi itu? Ya. Di dalam kitab Al-Fikru Al-Islami dikatakan ideologi itu adalah pemikiran mendasar yang dibangun di atasnya pemikiran-pemikiran lain. Nah, kalau dilihat ya di dalam Nizamul Islam itu ideologi atau mabda di dunia ini ada 3 yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling mendasar, yakni kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ya, 3 ini, yang lainnya itu ya pecahan-pecahan itu atau ngambil sana ngambil sini. Nah, di dalam ini ya Al-Fikru Al-Islami, kalau kita bikin bagannya, Al-Mabda atau ideologi secara istilah itu adalah Al-Fikrul Asas, pemikiran mendasar ini, pemikiran dasar. Alladzi tubna alaihil afkar, yang dibangun di atasnya pemikiran-pemikiran cabang. Jadi pemikiran mendasar, ada pemikiran cabang. Yang pemikiran cabang ini nanti yang mencakup berbagai macam hal, ya, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Ini semua bisa dirunut, ya, ada kaitannya dengan pemikiran mendasar ini. Kalau ada orang menyebut ideologi tapi tidak ada memunculkan pemikiran cabang, ini ya bukan ideologi di dalam konteks yang kita bahas, ya, bukan ideologi dalam istilah ini. Rasanya Rocky Gerung juga ada bahas itu ya. Nah, kalau di dalam ini, dalam kitab Nizamul Islam ya, ada penjelasan di situ, wal fikrul asas huwa al fikrul ladzi la yujadu qablahu fikrun. Pemikiran mendasar, pemikiran dasar. Itu apa maksudnya? Adalah pemikiran yang tidak terdapat sebelumnya itu pemikiran yang lain. Yang mendasar, dasarnya tidak ada lagi. Wa huwa mahsurun fil fikratil kulliyah. Dan pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran kulliyah, pemikiran yang komprehensif, menyeluruh. Pemikiran yang komprehensif anil kauni wal insan wal hayah, tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Wa amma qoblal hayati, dan tentang apa-apa sebelum kehidupan dunia ini. Jadi pemikiran paling mendasar itu pemikiran tentang yang ada sekarang ini loh. Terus yang sebelum adanya, sebelum kehidupan ini apa? Jawabannya itu ada apa? Wa amma ba'daha, dan setelah kehidupan itu kemana? Setelah dunia ini tidak ada ini kemana? Kemudian wa ala qatil hayati bima qablaha wa ma ba'daha, dan hubungan kehidupan ini dengan sebelum dan setelahnya. Jadi kalau bicara ideologi itu, pemikiran mendasar itu ya di sini dikatakan wahwal akidah, ya ini akidah itu. Akidah bermakna umum, ya bisa nanti kapitalis, sosialis, dan semuanya termasuk juga Islam. Intinya membahas kehidupan dunia ini dari mana, kemana, untuk apa. 3 pemikiran itu. Kemudian wahallul 'uqdatil kubra yusama al-fikratul kulliyah. Nah, solusi dari 'uqdatul kubra, simpul besar, yakni apa? Pemikiran tadi tentang alam semesta ini dari mana, untuk apa ada, dan kemana akan kembali. Hubungan ketiganya ini apa? Itulah yang disebut dengan simpul besar. Ini yang disebut dengan fikrah kulliyah itu. Pemikiran komprehensif. Kenapa disebut fikrah kulliyah, pemikiran komprehensif? Li'annaha tujibu 'alal as'ilah al-muta'alliqah bil wujudi kulli. Karena jawaban pemikiran ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan wujud ini semua, eksistensi yang ada di dunia ini. Semua itu akan terjawab
kalau 3 pertanyaan mendasar itu terjawab. Makanya disebut ya fikrah kuliah atau pemikiran menyeluruh atau yang komprehensif. Semua persoalan itu kembali ke dasarnya ini tadi. Nah, kalau kita lihat jenis pemikiran itu kan ada memang bukan fikrah kuliah, tapi pemikiran cabang dan tidak menyeluruh. Maka ini bukan ideologi. Ideologi saya apa misalnya? Oh, saya ideologinya adalah yang penting cinta. Oh, ideologi saya adalah kejujuran, semua hal didasari kejujuran. Ya enggak bisa begitu. Karena itu pemikiran cabang. Ditanya kenapa jujur? Enggak bisa jawab. Kalau jujur nanti kan ada, oh ini supaya menguntungkan bisnis, menguntungkan orang percaya. Berarti itu manfaat kembali ke kapitalisme mungkin. Nah, ini masih furu, cabang. Artinya bisa dicari dasar dari pemikiran itu. Kemudian yang kedua, ada yang komprehensif namun tidak akliyah. Artinya pemikiran itu hanya sekedar dogmatis tapi menjawab. Maka ini juga bukan ideologi, ya. Tidak bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, komprehensif dan akliyah. Nah, ini yang disebut oleh musannif dengan akidah akliyah. Yakni untuk pemikiran itu bisa dijangkau, difahami dengan proses berpikir, bukan dogma, akal menolak dipaksakan, tidak begitu. Nah, Islam ini memenuhi ini, sehingga Islam itu juga disebut oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah sebagai mabda atau ideologi. Ya. Nah, ini di paragraf 8. Ya. Wal mabda'u aqidatun aqliyatun yanbathiqu anha nidhamun. Mabda atau ideologi itu adalah akidah akliyah, akidah yang bisa diyakini ya, dengan akal manusia, dengan proses berpikir. Nah, ini di bab Thariqul Iman sudah dijelasin gimana membuktikan Allah itu ada. Ya, ratusan ayat dalam Al-Quran itu nyuruh mikirkan alam semesta. Jadi untuk menantang manusia, membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidahnya begitu. Terus yanbathiqu anha nidhamun. Yang terpancar dari akidah akliyah ini sistem. Ya, sistemnya terpancar dari akidah. Jadi bukan akidahnya ya, sistemnya ngambil yang lain. Enggak begitu. Kemudian akidah, amal aqidatu fahiya fikratun kulliyatun anil kauni wal insani wal hayah wa amma qabla hadhil hayatid dunya wa amma ba'daha wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Ini sudah kita bahas di sebelumnya. Akidah itu adalah pemikiran menyeluruh tadi tentang alam, manusia, hidup ya, sebelum kehidupan dunia ini apa, setelah kehidupan dunia ini apa, dan hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum dan setelah dunia. Ya, ini akidah itu, menjawab itu. Kemudian yang kedua nidham. Akidah ini memancarkan sistem. An-nidhamul munbathiqu an hadhil aqidah fahuwa mu'alajatun limasyakilil insan. Sistem ini ya, yang terpancar dari akidah ini dia adalah alajat, ya, solusi-solusi, jawaban-jawaban bagi problem-problem manusia. Jadi sistem itu isinya itu bagaimana menjawab problem manusia. Kemudian wabayanun likaifiyati tanfidhil mu'alajat. Penjelasan. Jadi ada solusinya, ada penjelasan bagaimana cara untuk menerapkan jawaban-jawaban itu. Dan Islam mengandung itu. Kemudian wal muhafadzatu alal aqidah. Bagaimana menjaga akidah, menjaga asas ini tadi. Itu ada hukum-hukumnya. Wa hamlul mabda'i, dan bagaimana mengemban mabda atau ideologi ini, dakwahnya itu seperti apa. Fakana bayanul kaifiyati litanfidhi wal muhafadzati wa lihamlid da'wati tariqatun. Maka fakana bayanal kaifiyah, ya, penjelasan tentang kaifiyat, tentang penerapan solusi kehidupan, kemudian menjaga akidah dan mengemban dakwah ini disebut dengan thariqah, ya, thariqah. Artinya pola operasionalnya itu ada. Wa ma'ada dzalika fahuwal aqidah wal mu'alajat fikratun. Yang selain itu yakni akidah dan solusi itu disebut fikrah. Wa min huna kanal mabda'u, ya, kanal mabda'a fikratun wa thariqatun. Dari sini maka mabda itu adalah fikrah dan thariqah. Nah, gambaran sederhananya kalau kita bikin diagram begini ya. Ideologi atau mabda itu ada asasnya.
akidahnya. Kemudian ada sistem yang terpancar dari akidah. Sistem ini berisi apa? Solusi problem hidup. Nah, asas dan solusi ini kan masih berupa ide fikrah. Sementara sistem ini juga menyangkut, memuat, mencakup ya, penjelasan solusi ini gimana cara penerapannya. Kemudian bagaimana menjaga asas ini dan bagaimana ini bisa diemban perluasannya bagaimana. Nah, ini disebut dengan thariqah. Bahasa sederhananya ya operasionalnya bagaimana. Misalnya mencuri haram, ya hukumnya itu haram. Kemudian ada solusinya supaya orang tidak mencuri. Itu kan masih ide ya. Nanti hukumannya apa kalau orang itu mencuri, pelaksanaan hukumannya bagaimana, semua ada dibahas di dalam Islam tentang hal itu ya. Ini tentang ideologi. Kemudian ini jawaban dari fikrah kuliah tadi. Ideologi itu kan pemikiran mendasar itu ya tadi, pemikiran yang komprehensif ya. Bicara 3 hal. Pertama, dari mana kehidupan dunia alam semesta ini berasal. Nah, kita bisa lihat tadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memandang ada 3 ideologi besar di dunia. Pertama, sosialisme yang sudah usang ya. Ini sempat dulu menjadi tren ya di Timur Tengah maupun di Indonesia tahun 50-an, 60-an. Kalau bicara asal dari mana, sosialisme memandang manusia itu berasal dari materi. Jadi tidak diciptakan. Sementara kapitalisme ini secara formal mengakui adanya Tuhan. Ya, tapi tidak dijadikan sebagai dasar ya. Ya terserah masing-masing lah, sak karepmu. Sementara Islam itu memandang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjawab pertanyaan dari mana. Dari sisi hubungan ya enggak ada diakui hubungan ada perintah dan larangan Allah taala. Karena eksistensi Allah taala aja enggak diakui, maka enggak ada hubungan ketiganya ini. Enggak ada hubungan manusia alam semesta hidup ya, kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudahnya enggak ada hubungan. Kalau kapitalisme juga tidak ada mengakui hubungan perintah dan larangan ya, kecuali hanya personal ya, mau taat urusan pribadi masing-masing. Untuk urusan publik itu Tuhan tidak dikasih hak. Jadi Tuhan itu menurut kapitalis tidak berhak mengatur urusan publik. Urusan publik diserahkan kepada rakyat. Kalau itu kapitalismenya menggunakan demokrasi misalnya. Sehingga kalau Tuhan mau ikut ya harus disetujui oleh rakyat. Ada aturan ini. Maka dewan nanti memikirkan. Oh, ini Tuhan ada proposal. Bahasanya kan gitu ya. Ada ayatnya begini nyuruh gini, kita pakai enggak? Kata DPR enggak, maka aturan Tuhan enggak dipakai. Kapitalis begitu. Jadi ini nanti antara kapitalisme satu dengan yang lain ya agak beda-beda. Tapi intinya sama, aturan Tuhan dalam urusan publik itu tidak dipakai. Kemudian yang ketiga, Islam itu mengakui hubungan perintah dan larangan antara Allah dan manusia. Dan semua kehidupan manusia, urusan pribadi kah, publik kah, privat kah, semua akan dimintai pertanggungjawaban apakah cocok dengan perintah dan larangan Allah ataukah menyelisihi. Karena itulah misalnya kayak para ulama menasihati penguasa itu supaya mereka pakai hukum Allah Ta'ala. Seperti Syaqiq Al-Balkhi nasihati Harun Ar-Rasyid ya. Beliau nasihati yang panjang itu terkait harus menerapkan hukum Islam termasuk dalam hal ukubat. Kemudian beliau katakan fa'illam taf'al fi mulkika bidinillah fa'anta za'imu ahlin nar. Kalau engkau enggak melakukan di wilayah yang engkau kuasai, di kerajaan engkau, di kekuasaan engkau itu tidak engkau pelihara, tidak engkau lakukan dengan hukum agama Allah Ta'ala, kelak engkau di akhirat akan menjadi za'imu ahlin nar, pemimpin penduduk neraka. Karena rakyat engkau biarkan ya. Tidak taat pada Allah engkau biarkan. Mereka mau selamat atau tidak itu urusan pribadi. Sementara engkau diangkat untuk apa? Untuk menjaga mereka. Engkau diamanahi rakyat itu. Ini seperti perkataan ini ya, Sa'ad bin Mu'adz ya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika masuk Islam, baru masuk Islam itu bertanya kepada kaumnya. Kaumnya masih belum Islam ya. Beliau tanya, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana engkau mengetahui urusanku di tengah kalian? Aku ini pemimpin macam apa menurut kalian? Maka kata umatnya, kata suku Bani Abdul Ashhal itu mengatakan, Sayyiduna
engkau adalah sayyid, pemimpin kami. Wa afdaluna ra'yan, engkau itu pendapatnya paling bagus. Wa imanuna naqibah, engkau pemimpin yang paling amanah. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar itu? Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sesungguhnya perkataan, yakni pujian laki-laki dan perempuan dari kalian semua itu haram atasku. Tidak pantas aku mendapat gelar kalian sebut sebagai pemimpin terbaik dan sebagainya, paling amanah, tidak pantas hingga kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena pemimpin tidak akan baik ya kalau rakyatnya itu celaka. Tidak bisa mimpin kalau rakyatnya itu sholat tidak. Makanya ini ungkapan Sayyidina Sa'ad tadi, nggak ada artinya jadi pemimpin kalau rakyatnya tadi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Puji-puji pemimpin paling baik tapi tidak ngurusi rakyat dalam hal ini, biarkan rakyat celaka, maka pujian itu haram atasku, tidak pantas ya. Jadi ini Islam itu semua hubungan dalam memimpin dalam apa saja itu diatur dengan aturan Allah. Pandangannya begitu, yang membedakan dengan kapitalisme dan sosialisme. Terus pertanyaan kedua, untuk apa hidup ini? Dunia ini untuk apa? Ini pertanyaan paling mendasar, sehingga kalau kita punya problem, kembalikanlah ke pertanyaan ini. Bertengkar dengan istri, misalnya mau ada apa, cerai apa enggak, pikirkan kita ini hidup untuk apa? Untuk cari yang lebih mudah, lebih kinclong lagi, muncul produk terbaru, cari versi yang lebih baru atau gimana? Pikirkan kita ini hidup untuk apa? Nah, ini dijawab oleh sosialis, kapitalis maupun Islam. Ya, sosialisme itu hidup ya untuk cari kebahagiaan jasmani, karena yang mereka pandang manusia itu ya materi. Kalau nikmat secara jasmani ya itulah tujuannya. Sementara kalau kapitalisme sama, yang penting senang, bahagia. Diakui agama itu eksistensinya, tapi tidak begitu berperan dalam kehidupan itu. Sehingga kita lihat di negara-negara Eropa itu, ya, mayoritas generasi mudanya itu bahkan nggak mengakui agama lagi. Di Ceko misalnya itu hampir 90%-an itu generasi muda yang disurvei yang tidak percaya agama. Di Indonesia itu juga ada yang dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, itu ada begitu. Salah satunya itu dulu yang ada teman kita membina itu, beruntung saya ketemu mas ini katanya, kalau enggak saya itu enggak percaya agama katanya. Tuhan percaya tapi enggak percaya agama, jadi beruntung terselamatkan ya, padahal di KTP-nya Islam, orang tuanya Islam ya, tapi bisa begitu pemikirannya. Kemudian Islam ini untuk apa hidup? Ya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Jadi Islam menjawab begitu. Kemudian kemana setelah mati? Kalau sosialisme ya manusia akan kembali menjadi materi ya. Jadi cacing, jadi tanah itu ya. Kalau kapitalisme ya ada kebangkitan hari kiamat ya, secara formalitas itu diakui. Walaupun ini tidak jadi standar ya, artinya mau percaya apa enggak ya enggak diperhatikan di kapitalisme itu. Tapi tidak mengakui hubungan perhitungan amal, jadi tidak diakui itu karena dianggap bebas kehidupan dunia ini. Sekuler itu kan begitu. Tuhan itu tidak ngurus urusan publik, urusan politik, sehingga dianggapnya bebas saja. Atau membuat hubungan itu tidak jelas. Gimana itu memang tidak dibahas, tidak jelas. Sementara Islam itu menyatakan bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada kebangkitan dan manusia itu akan dihisab, dihitung amalnya, dikasih balasan. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim itu bukan hanya manusia, hewan pun itu akan diadili. Ada kambing yang bertanduk, nyeruduk kambing yang tidak punya tanduk, melukainya, kelak di akhirat dihadapkan itu. Yang tidak punya tanduk suruh nyeruduk ya, kasih tanduk. Setelah itu kata di hadis itu semuanya jadi tanah, Allah jadikan tanah. Orang-orang kafir yang melihat itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai saja kami ini ya, aku ini jadi tanah aja seperti mereka. Ada perhitungan. Ini menurut akidah Islam.